Di balik hiruk-pikuk persiapan SEA Games 2025, terjadi sebuah kejadian mengejutkan yang langsung mengguncang jagat sepak bola Asia Tenggara. Kabar yang datang tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Pertandingan yang seharusnya menjadi gerbang awal perjalanan Garuda Muda mendadak dibatalkan. Ya, laga pembuka antara Timnas Indonesia U22 melawan Singapura U22 yang sedianya digelar pada 5 September 2025 resmi tidak jadi dilaksanakan. Tidak sedikit yang mengira ini hanya rumor atau kesalahan jadwal. Namun setelah beberapa jam, info itu dikonfirmasi oleh berbagai sumber, termasuk laporan dari media ASEAN, dan dari sinilah drama besar SEA Games 2025 mulai terkuak. Sebuah drama politik, strategi, dan keputusan mendadak yang pada akhirnya justru menjadikan Indonesia sebagai pihak yang paling diuntungkan. Ketika politik mengganggu sepak bola, untuk memahami alasan sebenarnya di balik pembatalan laga tersebut, kita harus menoleh ke arah yang tak terduga, ke wilayah yang jarang kita sentuh dalam dunia olahraga politik regional Asia Tenggara. Awalnya, grup A SEA Games 2025 terdiri dari 3 tim seperti Thailand tuan rumah, Timor Leste, dan Kamboja. Namun secara mengejutkan, Kamboja memutuskan mundur dari turnamen ini. Dan sumber-sumber resmi menyebut alasannya berkaitan dengan ketegangan politik antara Kamboja dan Thailand. Hubungan dua negara ini sedang memanas, sehingga kontingen Kamboja memilih tidak mengirim timnya ke kompetisi yang digelar di wilayah Thailand. Keputusan tersebut berdampak langsung pada struktur kompetisi. Grup A yang awalnya berisi 3 tim, kini hanya menyisakan 2 tim. Dan tentu saja hal itu tidak bisa dibiarkan. Tidak mungkin ada satu grup hanya berisi 2 peserta, sementara grup lain berisi 4 tim, sehingga panitia penyelenggara harus mengambil langkah cepat, langsung adakan rapat darurat. Dan langkah cepat itu melibatkan Singapura. Mengapa Singapura yang dipindahkan? Karena The Lions, julukan Singapura, adalah satu-satunya tim dari pot 4 yang berada di grup C, maka secara teknis, mereka menjadi pilihan paling logis untuk dipindahkan ke grup A. Pemindahan ini otomatis menyebabkan pertandingan Indonesia versus Singapura U22 dibatalkan. Namun di balik keputusan ini, ada sesuatu yang mungkin tidak langsung terlihat. Timnas Indonesia U22 justru diuntungkan. Besar sekali. Mari kita lihat dengan lebih detail. Dalam format lama, Indonesia harus memainkan 3 pertandingan di fase grup. Namun dengan keluarnya Singapura dan hanya tersisa Indonesia, Filipina, dan Myanmar, Garuda Muda kini hanya akan memainkan 2 pertandingan. 2 pertandingan berarti waktu istirahat lebih panjang. Pemulihan fisik jauh lebih ideal. Dan strategi bisa difokuskan tanpa harus menguras energi di laga awal. Sebaliknya, grup A yang kekurangan peserta kini kembali genap dan kompetisi berjalan lebih seimbang. Tak disangka, badai kecil di grup lain justru membawa angin baik ke kubu Garuda Muda. Dengan format yang telah diperbarui, Indonesia kini menghadapi jadwal yang lebih ringan namun tetap krusial. Jadwal terbaru adalah 8 Desember 2025, Indonesia vs Filipina. 12 Desember 2025, Indonesia vs Myanmar. 2 pertandingan, 2 final, 2 gerbang menuju semifinal. Karena di SEA Games kali ini hanya juara grup yang bisa lolos otomatis ke babak berikutnya. Tidak ada runner-up terbaik, tidak ada jalur lain. Dengan kata lain, setiap menit, setiap gol, setiap kesalahan, semuanya bernilai ganda. Garuda Muda tidak punya ruang untuk terpeleset. Tidak ada laga hiburan. Semua pertandingan adalah penentu masa depan. Lebih lanjut, menjelang pertandingan berlangsung, pelatih Indras Jafri akhirnya mengumumkan 23 nama pemain yang akan ia bawa ke Thailand, dan daftarnya benar-benar berisi kombinasi terbaik dari talenta lokal dan diaspora. 4 pemain diaspora resmi dipanggil. Pertama, Dion Marks dari Top Os. Kedua, Iver Jenner dari Young Eintracht. Ketiga, Moro Zijlstra dari FC Volendam. Dan Marcelino Ferdinand dari AS Trencin. DNA luar negeri menyatu dengan tenaga lokal Indonesia. Keempat pemain ini diharapkan menjadi motor permainan di berbagai lini. Sebelumnya, Dion, Iver, dan Moro sudah lebih dulu latihan bersama tim saat uji coba melawan Mali. Mereka sudah panas, sudah menyatu. Sementara Marcelino Ferdinand, salah satu pemain muda terbaik yang dimiliki Indonesia, menyusul langsung di Thailand. Namanya saja sudah cukup membuat lawan gugup. Kembalinya Marcelino adalah kabar yang disambut seluruh supporter Garuda Muda dengan senyum lebar.
Keberangkatan tim pun dibagi 2 kloter hari ini pada 28 November 2025. Semuanya dilakukan dengan perhitungan rapi. Tidak ada detail yang dibiarkan begitu saja. Semua demi satu tujuan, mempertahankan kejayaan Indonesia di SEA Games 2025. Menariknya, bukan hanya publik Indonesia yang waspada dengan kekuatan tim ini. Dari Vietnam muncul pernyataan yang cukup mengejutkan. Striker utama mereka, Nguyen Thanh Nien, secara belak-belakan mengatakan bahwa Indonesia dan Thailand adalah 2 lawan terbesar di SEA Games 2025. Vietnam memang berada di grup berbeda, yakni grup B, namun ketakutan mereka terhadap Indonesia sudah terlihat sejak sekarang. Bukan hanya karena Indonesia adalah juara bertahan, bukan hanya karena komposisi pemainnya semakin matang, tetapi karena permainan Indonesia kini semakin Europe-oriented, semakin disiplin, semakin rapi, dan negara-negara ASEAN mulai merasakan aura terbaru dari sepak bola Indonesia, tajam dan terorganisir. Vietnam sendiri masih berjuang dengan seleksi pemain dan ancaman banjir di Songkhla. Situasi mereka tidak ideal, dan itu membuat sorotan mereka terhadap Indonesia semakin besar. Di mata rival paling tangguh sekalipun, Garuda Muda adalah ancaman. Ketika timnas U22 sedang bersinar, PSSI di sisi lain sedang bergulat dengan persoalan berat, mencari pelatih baru untuk timnas senior. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali akhirnya buka suara. Ia meminta publik untuk tenang. Realistis. Tidak terlalu berharap nama besar dengan gaji selangit. Karena pada akhirnya, federasi juga punya batas kemampuan. Kalau permintaannya terlalu mahal dan kita tidak mampu, tidak boleh dipaksakan, ujarnya. Mengundang pelatih top dunia bukan hanya soal ambisi, tetapi juga kemampuan finansial, kesiapan program, dan banyak hal lain di balik layar. Sumarji kini berada di Eropa untuk bertemu calon pelatih. Proses negosiasi berlangsung intens, dan hasil akhirnya akan dibawa ke rapat Exco. Targetnya pun jelas, ASEAN Cup 2026, FIFA Matchday 2026, Piala Asia 2027, dan fondasi berjalan menuju Piala Dunia 2030. Namun masa kerja PSSI saat ini hanya sampai 2027. Artinya, pelatih yang datang harus langsung bekerja cepat tanpa waktu adaptasi panjang.